Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Saudara berada, Shabbat Shalom, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersukacita, berkumpul di dalam ibadah Syabat secara virtual. Ini kita perlu syukuri dari pekan ke pekan. Ini anugerah Tuhan dan biar kita memakai ini dengan secara maksimal sehingga kita selalu dalam keadaan yang kita belum dapat bertatap muka secara fisik, kita tetap dapat menyembah Tuhan bersama, dapat mendengar firman Tuhan juga bersama. Hari ini kita akan membahas parashat Vayigas. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Selalu baru setiap hari, kami bersyukur. Hari ini kami menerima kasih-Mu yang baru ya Tuhan pada hari Syabat ya Tuhan, yang Tuhan tetapkan supaya kami boleh berhenti dan kami boleh mengarahkan pikiran dan hati kami kepada Tuhan. Dan kami mohon Bapa, Tuhan Engkau akan memberkati apa yang kami lakukan pada hari ini, dari puji-pujian dan doa, dan saatnya tiba kami akan mendengar pengajaran firman Tuhan. Kami mohon Bapa, Engkau membukakan hati kami ya Tuhan kepada semua pengajaran-Mu, dan kami mohon juga Tuhan mengurapi pemberitaan firman Tuhan, pengajaran Tuhan, sehingga semua pengajaran ini boleh masuk di dalam hati kami, menjadi bagian dari roh kami, sehingga mengubah kehidupan kami dan membawa kami menjadi umat yang berkemenangan. Karena melalui ketaatan kami boleh menerima segala berkat-berkat yang Tuhan taruh di dalam setiap perintah Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami mohon biar setelah kami mendengar, kami juga boleh menyampaikan kebenaran ini kepada banyak orang lain, sehingga mereka juga boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya juga ingin membacakan berkat pembacaan Torah. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Diberkatilah Engkau junjungan kami, Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk mempelajari kata-kata Torah. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengucapkan ikrar persekutuan kita lebih dahulu ya. Kalau saudara ada di gereja, saudara boleh bangkit berdiri seperti biasanya. Mari kita ucapkan ikrar kita bersama-sama. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya. Dengan melakukan segala perintah-Nya, aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti dikatakannya, aku akan jadi, yaitu kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, kita akan melihat parashat Vayigas. Artinya ia mendekat. Kejadian 44 ayat 18 sampai 47 ayat 27. Ya, saya memberi judul bagian ini, Yosef memandang seperti Tuhan memandang. Itu topik dari khotbah pada parashat Vayigas. Kita mulai dengan Kejadian 44 ayat 18, tadi sudah dibaca juga oleh Saudara Yoel, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Indonesia. Mari kita membacanya sekali lagi untuk memberikan fokus kepada kita. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya. Nah, ini pakai perkataan Vayigas. Dan berkata, mohon bicara tuanku.
Izinkanlah kiranya hamba-Mu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarah-Mu terhadap hamba-Mu ini, sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Ya, saudara, kalau kita membaca ini, ya, kita lihat bahwa ini kejadiannya itu ribuan tahun yang lalu. Ini sebelum Mose, jadi kira-kira barangkali sekitar 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun sebelum Masehi ditambah 2000 maksud saya. Jadi kira-kira 3400 tahun yang lalu. Tapi bahasanya sudah lihat ya, waktu Yehuda datang kepada penguasa Mesir itu, dia kata, mohon bicara Tuanku, izinkan kiranya hamba mengucapkan sepatah kata. Ya, itu formal banget ya, dan itu saudara lihat kalau misalnya itu di dalam pertemuan resmi ya, itu baik tatap muka maupun online, itu bahasanya juga begitu. Nah, ini kita mesti belajar bahasa ini, supaya kalau kita bicara itu ada tata keramanya. Nah, ini lihat, ada tata kerama yang luar biasa, yang bagus sekali ya. Jadi kita lihat dari kitab suci, kita diajar untuk bicara secara resmi, secara santun, pakai tata krama dalam bicara di dalam satu forum. Ini sesuatu yang baik. Ya, itu saja sudah jadi berkat. Bagian yang pertama, ada beberapa bagian, ada 5 bagian kalau saya lihat di dalam catatan saya. Bagian pertama itu adalah singa dan lembu. Subjudulnya adalah singa dan lembu. Yosef merancang keadaan untuk menguji saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya sudah datang yang kedua kalinya, dan sekarang dia merancang sesuatu. Dia kemudian menyembunyikan piala perak di karung saudaranya Benyamin, dan kemudian dia kejar lagi, diperintahkan dikejar, lalu kemudian kedapatan, dan kemudian dia katakan, kamu mencuri. Ya, ini rancangan, ini dirancang memang. Mengapa? Supaya dia ingin mendapatkan informasi lebih. Dia ingin mereka meninggalkan Benyamin di situ, ya, dan itu dikatakan dalam bahasa resmi supaya Benyamin itu jadi budak, kira-kira begitu. Jadi ini satu rancangan untuk apa? Untuk supaya dia mendapatkan kesempatan untuk mengorek informasi lebih tentang keluarganya. Apa yang dia inginkan adalah ingin melihat saudara-saudaranya apakah tetap memilih memilih untuk menyelamatkan diri sendiri atau juga punya rasa membela saudara. Apakah mereka mau perhatian kepada saudaranya sendiri, sesama saudaranya. Jadi itu yang mau dilihat oleh Yosef, karena dia melihat bahwa 22 tahun yang lalu atau sekitar itu, bahwa dia itu dikorbankan oleh saudara-saudaranya. Ya, dia dijual oleh saudara-saudaranya, dan sekarang dia mau lihat apakah saudara-saudaranya ini masih tetap seperti itu atau sudah berubah. Nah, karena itu lalu kita lihat dalam parasa ini Yosef menguji saudara-saudaranya dengan rancangan ini. Nah, ketika mereka kembali, karena setelah kedapatan piala itu ada di tempatnya atau di karung Benyamin, mereka harus kembali. Lalu Yosef mengatakan orang ini yang mencuri ini harus ditahan, harus jadi budak. Nah, dalam kesempatan itu lalu Yehuda mengumpulkan keberanian untuk datang maju untuk bicara kepada Raja Muda atau Perdana Menteri Mesir saat itu, yang dia tidak tahu itu siapa, ya. Dan dia lalu mengumpulkan keberaniannya untuk menantang, boleh dikatakan juga menantang atau protes, dan sekaligus mohon belas kasihan Yosef bagi adiknya dan bagi keluarganya. Nah, ini terjadilah satu konfrontasi, ya, konfrontasi karena Yehuda, dia waktu dia mendekati Yosef,
itu dia seperti siap bertarung. Pokoknya Benyamin harus dibawa pulang. Jangan sampai Benyamin tinggal di situ. Sementara Yosef minta Benyamin harus tinggal di Mesir. Jadi ini konfrontasi dan ini dia akan hadapi dari segi Yehuda, dia akan hadapi ini apapun yang terjadi. Seperti itu ya. Nah, jadi dia mohon belas kasihan, pada saat yang sama juga dia mohon belas kasihan. Nah, waktu ini dilihat, saudara, ya ini bukan hanya dilihat pada zaman dulu yang 3.400 tahun yang lalu, tetapi itu sudah terjadi dan sudah selesai. Tetapi waktu kitab suci itu ditulis dan kemudian dibaca, maka ini menyatakan sesuatu yang kita katakan mempunyai arti yang lebih dalam, lebih luas daripada urusan antara Yehuda dengan penguasa Romawi itu, penguasa Mesir itu, ya. Jadi bukan hanya urusan mereka berdua, tetapi ini sebetulnya mempunyai makna yang lebih luas. Konfrontasi antara Yehuda dan Yosef yang dalam rupa penguasa Mesir itu adalah konfrontasi antara keluarga kerajaan Israel, Yehuda versus kerajaan Israel yang adalah Efraim, anaknya Yosef. Jadi kita lihat bahwa ini mencerminkan bagaimana ketika kerajaan Israel setelah Salomo itu pecah menjadi dua, maka yang satu itu dipimpin oleh Yehuda dan suku Benyamin, ya dua suku itu. Yang satu lagi ada 10 suku itu mengelompok jadi satu dan itu dipimpin oleh Efraim, anaknya Yosef. Kalau begitu maka apa yang dilakukan oleh Yehuda dan Yosef yang dalam rupa orang Mesir itu juga mencerminkan apa yang akan terjadi bagi keturunan mereka. Ya, jadi kalau gitu kita bisa melihat bahwa waktu kita membaca Torah, maka kita lihat ini bukan hanya urusan dua pribadi. Nah, ada makna yang lebih dalam dari itu. Jadi Yosef itu mewakili gabungan suku-suku Israel di utara yang biasanya disebut dengan Efraim, karena Efraim jadi pemimpinnya, dan itu disebut dengan rumah Yosef. Sedangkan suku Yehuda dilambangkan itu dengan singa. Jadi Yehuda itu dilambangkan dengan singa. Itu ada dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, ya, jadi satu dan dilambangkan dengan singa. Sementara keluarga Yosef atau rumah Yosef itu dilambangkan dengan lembu. Nah, ini gambaran singa itu biasa kita dapatkan selalu kalau kita kan singa suku Yehuda. Di sini juga ada, mana itu? Di sini, Yeshua Lion of Judah, Yehuda, ya. Jadi itu biasa. Kita selalu biasa sampai di kitab Wahyu singa suku Yehuda. Kita tahu itu dari Yeshua. Dan karena dia adalah dari garis David, ya, dari Yehuda, suku Yehuda. Nah, tetapi apa itu lembu? Lembu ini kurang dikenal, tetapi lembu itu adalah lambang dari Yosef. Berdasarkan nubuat yang dibuat oleh Yakub kepada atau ditujukan kepada Yosef. Ulangan 33 ayat 16 dan 17, biarlah semuanya turun ke atas kepala Yosef, ke atas kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu dan itulah orang Manasye yang ribuan. Jadi kita bisa melihat bahwa Yosef itu lambangnya lembu. Nah, ini penting untuk kita lihat segala nubuatan yang ada di kitab nabi-nabi. Kita bisa melihat gambaran lembu itu Yosef, gambaran singa itu Yehuda. Dan kemudian kalau kita juga lihat nanti dalam kitab Keluaran, kita akan melihat bagaimana ada anak lembu
emas, itu juga nanti kita bisa melihat apa yang tadi sesungguhnya terjadi bagi orang Israel atau pada orang Israel. Mereka ingin dipimpin oleh lembu Yosef karena mereka ingat Yosef, tapi kemudian terjadi perubahan sehingga yang bukan lembu Yosef yang memimpin mereka, tetapi anak sapi atau anak lembu Apis dari Mesir. Nah, kita bisa lihat ini ya, waktu kita bisa melihat simbolisme ini, maka kita melihat bahwa Alkitab Torah itu lebih luas daripada yang kita pikirkan, yang selama ini kita pikirkan. Nah, kita lihat ada beberapa hal yang berhubungan dengan lambang ini, yaitu singa dan lembu ya. Di dalam Yesaya 1 ayat 13 di sana dikatakan, maka kecemburuan Efraim akan hilang. Nah, tentang siapa Yesaya bicara ini? Ternyata waktu dia katakan begini, itu adalah merujuk juga kepada ketegangan antara Yehuda dan Yosef. Jadi kita lihat itu juga dipahami oleh para nabi. Kemudian di dalam satu nubuat yang lain ya, dalam satu nubuat yang lain kita bisa melihat bahwa singa dan ya dalam ya Yesaya 65 ayat 25 dikatakan singa akan memakan jerami seperti lembu. Singa akan memakan jerami seperti lembu. Kita bilang kita membaca ini adalah singa dan lembu akan dalam kedamaian pada kerajaan Mesianik 1000 tahun di bumi ini. Tapi kalau kita melihat bahwa ini adalah bersifat nubuatan yang disebut oleh Yesaya, maka singa itu menyatakan suku Yehuda, sementara lembu itu menyatakan Yosef, suku Yosef. Apa artinya ini? Ini berlapis-lapis artinya. Jadi banyak artinya. Ya, saya ingin menunjukkan ini bahwa kalau kita membaca kitab suci, kita bukan hanya baca teksnya, tapi kita juga bisa membaca konteks, kita membaca berdasarkan hermeneutics Yahudi kita membaca bukan saja pesyat, tetapi juga remes atau isyarat, kemudian ada deras, tafsir yang lebih panjang dalam perspektif, kemudian ada sod. Nah, jadi kalau kita lihat singa dan lembu memakan jerami, bersama mereka makan jerami, artinya mereka dalam kedamaian. Artinya suku Yehuda 2 suku, kerajaan Yehuda 2 suku, dan Efraim 10 suku ada dalam kedamaian. Artinya itu salah satu. Tetapi kemudian juga kita bisa melihat bahwa ini juga bisa berarti bahwa Yehuda itu merujuk kepada Masiah ben David. Kemudian dari Yosef itu Masiah ben Yosef. Kalau begitu maka singa itu Masiah ben David dan lembu itu Masiah ben Yosef. Dia akan tampil bersama, akan dimunculkan bersama pada waktu itu ya. Nah, jadi ini juga sesuatu hal yang kita perlu lihat ya, bahwa gambaran singa suku Yehuda dan kemudian lembu bagi suku Yosef itu menyatakan ada dua Mesias. Ada dua Mesias yang dikenal, atau ada sifat atau fungsi Mesias yang berbeda. Ada dua fungsi Mesias. Yang satu Mesias yang menderita, yang adalah Masiah ben Yosef, anak Yosef. Yang satu lagi adalah Mesias yang memerintah, Mesias anak David, Masiah ben David. Nah, dan dari mana itu muncul? Nah, kembali lagi dari parasa dalam Torah. Dan mulainya ketika Yehuda mendekati Yosef. Ya, jadi itu satu keadaan yang mulai kemudian
dilihat sebagai sesuatu yang bersifat profetik. Nah, ya kita lihat di situ, kita lihat makna dari singa Yehuda dan lembu Yosef, ya. Itu hal yang pertama. Itu sebagai satu landasan bagaimana kita bisa melihat parasa ini dengan lebih baik, ya. Nah, kemudian yang kedua sekarang dua tongkat. Jadi gambaran dua Mesias ini atau fungsi, bahwa ada dua fungsi Mesias yang berbeda, dan tetapi kemudian dua fungsi Mesias itu atau dua peran Mesias itu merupakan satu kesatuan, itu dinubuatkan oleh Nabi Amos. Dan gambaran dua Mesias ini kemudian juga dimasukkan di dalam nubuat dari Nabi Yehezkiel. Jadi parasa, maksud saya setiap parasa itu ada haftaranya, dan haftara untuk parasa ini adalah Yehezkiel 37 ayat 5, Yehezkiel pasal 37. Jadi kalau begitu kita bisa melihat bahwa parasa ini perlu dibaca secara paralel dengan Yehezkiel pasal 37. Nah, ini yang akan saya jelaskan dalam bagian yang kedua ini. Jadi Nabi Amos dia juga melihat bahwa ada dua keadaan, yaitu Yehuda dan Yosef. Ada rumah Yehuda, ada rumah Yosef. Lalu dia menyampaikan sesuatu yang menghubungkan keduanya dengan menulis atau mengatakannya, dan dicatat di dalam Amos pasal 9 ayat 13. Dan saya baca untuk saudara. Lihatlah, waktunya akan datang ketika pembajak akan menyusul penuai dan pengirik buah anggur yang menabur benih. Jadi maksudnya pembajak menyusul penuai. Saudara tahu dalam prosesnya bahwa pembajak itu lebih dulu tanahnya dibajak, kemudian ditata benihnya tumbuh, kemudian makin besar, kemudian akhirnya berbuah atau berbiji, ya. Nah, kemudian setelah itu bijinya matang, maka itu dituai. Nah, antara pembajak dengan penuai itu ada jangka waktu yang panjang. Tetapi kemudian dia katakan, lihatlah waktunya akan datang ketika pembajak akan menyusul penuai. Coba saudara lihat di sana, ya, pembajak menyusul penuai. Nah, tapi kemudian setelah itu dia juga mengatakan pengirik buah anggur dia akan akan menyusul penabur benih. Itu di garis yang kedua. Ini dua garis. Nah, ini apa artinya ini? Ini memang cukup lama saya tidak paham dengan ayat ini, ya. Baru ini dijelaskan ketika ada konferensi Yeshiva Sufu di sana di Kolombo, ya, itu dijelaskan oleh Rabbi Sapira. Nah, saya ingin menjelaskan ini lagi. Jadi ini dijelaskan di dalam Midrash. Jadi Midrash dari dokumen Or HaTorah itu yaitu satu Midrash tentang Midrash Rabbah, ya. Dia menjelaskan begini, pembajak dan pengirik buah anggur melambangkan Yehuda. Pembajak dan pengirik, saudara lihat di sana, pembajak dan pengirik. Yang pembajak di atas, yang pengirik anggur di bawah. Jadi yang memulai itu melambangkan Yehuda sesuai dengan ketentuan bagi Mesias anak David. Sedangkan penuai dan penabur benih, sudah lihat di sana penuai, dan kemudian lihat juga di sana ada penabur benih, melambangkan Yosef. Sesuai dengan ketentuan rohani Mesias anak Yosef. Nah, di era Mesianik, Yehuda akan menyusul Yosef. Artinya apa? Artinya Mesias
pada akhirnya atau utamanya adalah berasal dari suku Yehuda, dari keluarga David. Karena dia menyusul yang lebih dulu prosesnya. Jadi penuai itu, ya barangkali saya mau jelasin tambahan penjelasan ya. Penuai itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pembajaknya. Itu satu proses, bahwa waktu ada penuaian pasti sudah ada pembajaknya. Tetapi kemudian setelah itu ada pembajak lagi. Nah, pembajak yang berikutnya ini dia menyusul penuai. Dia menyusul penuai, begitu ya. Nah, sehingga dengan perkataan lain bahwa masa pembajakan tanah itu dengan masa penuai itu menjadi dekat, sehingga dikatakan menyusul. Mengapa? Ini salah satunya karena tanahnya subur, misalnya begitu, lalu dia bisa lebih cepat menyusul ke sana. Nah, itu artinya bahwa Mesias ben David itu akan menyusul Mesias ben Yosef. Apa artinya? Artinya bahwa Mesias ben Yosef lebih dahulu datang, tapi kemudian itu akan disusul oleh Mesias ben David. Sehingga mereka itu kemudian menjadi satu kesatuan. Nah, kita lihat di sana ya, jadi bahasanya demikian, bahasanya dikaitkan dengan bidang pertanian, dan kita perlu bisa memahami hal ini dengan baik. Nah, ini mengisyaratkan persatuan antara Yehuda dan Yosef di masa yang akan datang. Yaitu dari dokumen Or HaTorah. Tapi waktu kita bisa melihat ini sebetulnya adalah ketentuan yang berhubungan dengan Mesias. Mesias ben David itu akan muncul setelah Mesias ben Yosef itu ada, dan dia akan menjadi satu kesatuan. Nah, ini kita lihat digambarkan di dalam Torah, dalam parasa yang kita pelajari saat ini, itu sebagai Yehuda mendekati Yosef, ya, Vaigas mendekati Yosef. Dari situ lalu kemudian digambarkan lagi dengan nubuat Amos berapa tadi? Amos 9 ayat 13. Ini semuanya dalam bahasa yang maksudnya sama, tetapi kemudian diungkapkan dalam ungkapan-ungkapan yang berbeda. Nah, sekarang pada bagian yang bagian kedua ini, itu kemudian itu juga diungkapkan lagi oleh Nabi Yehezkiel. Jadi saudara lihat, ini nubuat-nubuat ini sebenarnya bicara hal yang sama, tetapi dengan gaya yang berbeda-beda. Sama juga nanti kalau kita membaca kitab Wahyu, itu hal yang sama diulangi lagi dengan gaya yang berbeda. Nah, sekarang kita coba lihat bahwa parasa ini itu dihubungkan dengan Yehezkiel 37 ayat 15 sampai 28. Ini juga menggemakan, menyuarakan tema rekonsiliasi antara keluarga Yehuda dan keluarga Yosef. Dan saya mau baca ini dengan cepat ya, supaya kita bisa dapat. Jadi kita lihat bahwa waktu kita belajar Torah, kita bukan hanya belajar Torah per se, ya, tetapi kita belajar seluruh Alkitab. Yehezkiel 37 ayat 15, saya baca dengan cepat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yosef, papan Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Adonai Elohim, aku mengambil papan Yosef yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda. Dan aku akan menjadikan mereka satu papan sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku.
Dan ketika engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Adonai Elohim, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan aku akan membawa mereka ke tanah mereka, yaitu Israel. Dan akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbelah menjadi dua kerajaan. Ayat 23. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohimnya. Maka hambaku David akan menjadi raja. Dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Artinya seluruh Torah itu akan mereka lakukan. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku ya David menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat terakhir 28, Yesaya 37-28. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Adonai, Yud, He, Vav, He, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Nah, nubuat Yesaya ini menggambarkan rumah Yehuda dan rumah Yosef sebagai dua tongkat yang terpisah. Nabi Yesaya menggabungkan dua tongkat itu sehingga keduanya menjadi satu tongkat di tangannya. Ya, dua tongkat dijadikan satu dan itu lalu dia pegang. Tanda ajaib menunjukkan penyatuan kembali kedua kerajaan Israel dalam penebusan terakhir. Ini bicara tentang akhir zaman bahwa ada dua bagian, itu dua suku lawan 10 suku, itu tidak lagi begitu tapi menjadikan satu. Nah, di sini kita bisa melihat saudara bahwa janji Tuhan kepada Israel tidak pernah dibatalkan. Israel tidak diganti dengan gereja bangsa-bangsa. Ya, ini jelas sekali. Ini bicara tentang nubuat akhir zaman dan sekarang ini akhir zaman. Jadi Israel tidak diganti dengan gereja-gereja, ajaran replacement teologi, siapapun juga dia yang bicara itu bertentangan dengan para nabi. Dan bertentangan dengan kitab suci. Dan kemudian kita lihat Israel digembalakan oleh satu gembala. Dia katakan itu, satu gembala di ayat Yesaya 37 ayat 24. Satu gembala dan diperintah oleh satu raja. Dan raja itu disebut hambaku David. Padahal David sudah meninggal. David sudah wafat. Bukan David kalau begitu, bukan David dalam arti David per se. Tetapi ini sebetulnya merujuk kepada Raja Mesias ben David. Jadi kita bisa melihat saudara bahwa Israel dua suku itu, yang satu dua kelompok itu, yaitu yang satu rumah Yehuda, kemudian rumah Yosef, digabung menjadi satu, menjadi 12 suku Israel, itu diperintah oleh satu raja. Rajanya siapa? Raja Mesias ben David. Dan tidak disebut Mesias ben Yosef, tapi disebut Mesias ben David. Nah,
Jadi kita bisa melihat, kalau begitu apakah tidak ada Mesias Ben Yosef? Bukan itu artinya. Artinya bahwa yang tadi, bahwa Mesias Ben Yosef itu disusul oleh Mesias Ben David, dan Ben David yang kemudian memerintah. Karena fungsi Mesias Ben Yosef bukan untuk memerintah, tetapi dia memulai sesuatu, dia melakukan sesuatu pekerjaan yang awal, kemudian setelah itu Mesias Ben David akan melanjutkan dan memerintah Israel dan seluruh bumi. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa Mesias Ben Yosef dan Mesias Ben David itu menjadi satu kesatuan. Dan memang antara Mesias Ben Yosef dan Mesias Ben David itu bukan dua pribadi, tetapi satu pribadi, itu dikatakan nesyamanya sama. Ya, nesyamanya sama. Dan ini saya pernah melihat satu video Aloro Cohen, dia diskusi dengan Rabbi Sapira beberapa kali ya. Dan dia mengatakan nesyama dari Ben Yosef itu sama dengan nesyama Ben David. Itu Yahudi Ortodoks ya, yang ya bukan mesianik. Dia bicara begitu. Jadi kita bisa melihat ini sesuatu yang luar biasa, dan saya percaya bahwa makin lama di lingkungan orang Yahudi akan terbuka akan hal ini. Makin lama ya. Jadi dan itu saatnya sekarang. Jadi apa artinya sekarang? Jadi yang pertama, tidak berarti bahwa hanya ada satu Mesias adalah Mesias Ben David. Kalau saudara dengar YouTube atau tayangan dari anti misionaris, dia akan mengatakan Mesias Ben David ini yang akan kita tunggu, dan Mesias Ben David itu sifat-sifatnya berbeda dengan Yeshua HaMashiach, ya, dan karena itu dia bukan Mesias. Itu salah. Itu tidak secara jujur menyatakan literatur rabbinik. Ya, saudara mesti tahu, waktu saudara dikasih informasi seperti itu, bahwa orang yang bicara itu, yang saudara pikir asli, dia tidak secara jujur menjelaskan seluruh literatur rabbinik, seperti yang saya jelaskan sekarang. Ya, ini saya lihat literatur rabbinik. Jadi saya Kristen bangsa-bangsa, saya Kristen abad pertama yang hidup di abad 21, saya memakai literatur rabbinik untuk menyiapkan khotbah ini. Jadi saudara lihat ya, nanti saya lebih banyak lagi nanti kita tunjukkan. Nah, jadi Mesiasnya dengan apa yang kita lihat tadi, itu Mesiasnya tetap ada fungsi Mesias atau peran Mesias Ben Yosef yang menderita, dan kemudian ada Mesias Ben David yang memerintah. Itu tetap ada, dua-duanya ada di dalam kitab suci, dua-duanya lalu itu dikasih istilah Mesias Ben Yosef dan Mesias Ben David, dan di dalam apa yang kita baca itu dipersatukan sehingga itu menjadi satu kesatuan. Tapi kalau pandangannya itu hanya Mesias Ben David, dan karena Yeshua itu dalam keadaan pertamanya itu belum memerintah seperti raja, lalu dikatakan itu bukan Mesias, itu pengelabuan. Karena Injil sekalipun menyatakan bahwa Yeshua sendiri mengatakan bahwa waktu dia datang, anak manusia datang, selalu istilahnya anak manusia, maka dia akan mengumpulkan semua bangsa, dan dia kemudian menjadi hakim atas bangsa. Itu artinya dia memerintah. Dan itu akan terjadi waktu dia datang kedua kalinya. Jadi orang yang tidak paham, ya, seringkali orang itu membaca Injil tapi hanya untuk devosi, untuk rasa enak saat itu gitu ya. Tapi tidak melihat itu dalam pengertian konteksnya, dalam pengertian lebih panjang, sehingga ketika mendapatkan informasi-informasi dari katanya sesuatu orang asli begitu ya, itu lalu kemudian nggak punya pertahanan dan tidak cukup nalar untuk mengkaji apa yang informasi yang dia terima. Saya mesti sampaikan ini. Saya harus sampaikan ini kepada saudara. Karena ini setiap hari saudara bisa lihat itu semua di YouTube. Nah,
Jadi sebetulnya waktu kita membaca Yeskiel 37 tadi, sebetulnya bukan cuma satu Mesias, itu adalah Mesias yang disatukan. Jadi fungsi pemerintahan itu memang ada pada Mesias ben David. Tapi tidak berarti lalu cuma ada Mesias ben David, karena ada juga Mesias ben Yosef. Itu yang pertama ya, jadi itu disatukan. Kedua fungsi itu disatukan dan yang disebut itu Mesias ben David pada waktu itu. Kemudian yang kedua, ini juga tidak berarti bahwa ada dua kerajaan yang berdiri masing-masing, yang satu ben David, yang satu ben Yosef. Tidak begitu, kedua kerajaan itu dipersatukan. Jadi nubuat Nabi Yeskiel itu menubuatkan bahwa dua kerajaan itu akan menjadi dipersatukan, tapi pada saat yang sama waktu itu dipersatukan, itu dipimpin oleh satu raja, artinya Mesias fungsi tadi, fungsi Mesias ben Yosef dan fungsi Mesias ben David itu juga dipersatukan. Jadi bukan di kedua kerajaan itu dipersatukan dengan dua orang Mesias, tapi dipimpin oleh satu Mesias yang raja, dan itu fungsi dari Mesias ben David. Ya, jadi dengan perkataan lain, Adonai Elohim akan menggabungkan Mesias anak David yang berkemenangan dan menaklukkan musuhnya dengan Mesias anak Yosef yang menderita di dalam satu Mesias saja. Jadi ada satu raja tunggal dari keluarga David yang mewakili dua potensi, akan memerintah kerajaan Israel yang bersatu seperti seorang gembala atas satu kawanan. Dan ini tidak lain merujuk kepada Yesua dari Nazaret yang sudah memerankan Mesias anak Yosef 2000 tahun yang lalu, menderita sampai disalib, tetapi dia juga akan datang kembali untuk memerankan, untuk menyatakan Mesias ben David yang akan memerintah dan akan berkemenangan terhadap segala musuhnya, dan dia memerintah dalam kerajaan damai 1000 tahun di bumi ini. Jadi bukan juga langsung pergi langsung ke surga. Ya, nah ini bagian ini yang kurang dijelaskan ya di dalam lingkungan Kristen bangsa-bangsa. Mengapa pengertian ini penting diketahui oleh orang percaya bangsa-bangsa? Agama Kristen cenderung menekankan Mesias yang menderita, namun kurang mengajarkan Mesias yang memerintah. Tentu saja saya besar dari keluarga Kristen, ayah saya seorang hamba Tuhan. Dan kalau kita membaca surat Rasul Paulus bahwa memang salib itu bukan tanda salibnya, tetapi pengertian bahwa Yesua disalib itu menjadi sentral di dalam tulisan-tulisan dari Rabi Saul. Dan itu benar sekali. Tetapi dia juga tidak berarti cuma bicara di situ. Dia juga mengatakan jika kita menderita, maka kita juga akan dipermuliakan. Dan waktu dipermuliakan itu dia bicara tentang Mesias ben David. Tapi dia tidak pakai istilah itu. Sehingga ada banyak orang itu hanya kalau gitu menekankan yang menderita aja. Dan kemudian bagaimana waktu dikatakan bahwa dia juga memerintah, lalu kemudian dikasih gambaran yang sebetulnya itu itu boleh menjadi gambaran tetapi bukan faktanya. Yesua memakai mahkota duri, dia katakan itu adalah raja. Bahwa itu adalah tanda profetik, saya setuju. Tetapi tidak benar bahwa seorang raja pakai mahkota duri, itu ejekan sebetulnya. Tetapi bahwa ejekan itu dibalik ya menjadi satu tanda profetik yang betul-betul nanti dia akan menjadi raja, memakai mahkota kerajaan yang sesungguhnya, bahwa itu benar. Tetapi waktu dia memakai mahkota duri, dia belum memerintah sebagai raja damai 1000 tahun di bumi. Nah ini yang belum atau tidak pernah dibahas, diajarkan di lingkungan agama Kristen. Jadi tidak seimbang. Dengan perkataan lain saya katakan bahwa pengajarannya itu tidak seimbang. Sekarang kita lihat Judaism. Sebaliknya Judaism sejak dulu menekankan Mesias yang memerintah.
Namun karena dia ingin selalu bahwa Mesias itu yang memerintah, karena itu Israel akan diperintah oleh seorang Mesias dan tidak akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain, maka mereka tidak menekankan, bahkan tidak mengenal Mesias yang menderita. Bahkan sekarang mereka ingin menghindari itu, karena ingin Mesias yang memerintah. Ini sejak dulu, bukan sekarang. Sejak dulu, sejak abad pertama, sejak sebelumnya juga. Waktu mereka dibuang ke beberapa kali ke Babilonia, ke Asyur, maka mereka mendambakan Mesias yang memerintah supaya mereka diperintah oleh Mesias yang berasal dari Tuhan, Mesias Yahudi. Dan itu yang didambakan, karena itu mereka kurang menekankan, bahkan semacam tidak mau kalau mereka diberikan Mesias Ben Yosef yang menderita. Kita aja udah menderita, kok ditambah lagi Mesias menderita, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau gitu maka halakah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Mesias Ben David itu lalu disepakati. Bahwa Mesias Ben David itu kalau dia datang akan mengumpulkan seluruh Israel, 4 penjuru angin. Kemudian akan membangun bait suci, akan memerintah sebagai raja, dan banyak hal. Ada banyak hal, ada listnya, ada daftarnya. Itu disepakati, itu disebut halakah Mesias Ben David. Tapi sekarang coba lihat, apakah ada halakah tentang Mesias Ben Yosef? Tidak ada. Dan dari mana saya bisa tahu ini? Rabi Sapira ini tentu kita mesti Rabi yang bicara begini ya. Saya melanjutkan. Jadi menurut Rabi Sapira tidak ada satu halakah tentang Mesias Ben Yosef. Tidak ada satu. Kalaupun ada orang mengatakan Ben Yosef begini dan begitu, maka itu adalah pendapat dia, bukan halakah. Halakah itu artinya sudah jadi kesepakatan. Ini jadi pedoman begitu ya. Ini belum. Jadi kalau misalnya ada dengar begini dan begitu, oh itu pendapat. Misalnya Rasi mengatakan bahwa Mesias Ben Yosef itu mati di perang Gog dan Magog. Itu pendapat dia. Itu belum jadi halakah. Nah, jadi dengan perkataan lain ini juga tidak seimbang. Judaism juga tidak seimbang. Nah, Kristen juga tidak seimbang. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bahwa di Judaism ya, kita sedang membahas yang bagian Judaism, lalu mereka juga tidak balance dalam hal mengajarkan Mesias. Mengapa? Mengapa demikian? Karena ada pandangan yang dominan di lingkungan rabbinik yang tertulis dalam Talmud, bahwa kedatangan Mesias Ben David atau Ben Yosef yang datang kepada Israel itu ditentukan oleh kelayakan bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel layak, maka Tuhan akan kasih Mesias Ben David. Kalau Israel tidak layak, maka Tuhan akan kasih Mesias Ben Yosef. Ini saya kutip ini ya. Ini dari Bafli, Sanhedrin 98a. Rabi Alexandri mengatakan bahwa Rabi Yosua Bar Levi menggabungkan dua bagian paradoks. Yang mengatakan, lihatlah, yang seperti anak manusia datang dengan awan-awan di langit. Daniel 7 ayat 13 menunjukkan kemuliaan Mesias. Dan ini adalah Mesias Ben David. Dan ayat lainnya yang mengatakan miskin dan menunggang keledai. Sakaria 9 ayat 9 menunjukkan kerendahan hati Mesias. Yang disebut Mesias Ben Yosef. Dia menjelaskan dengan cara ini, jika mereka Israel layak, dia akan datang dengan awan di langit. Sekali lagi, jika dia menjelaskan dengan cara ini, jika mereka Israel layak, dia akan datang dengan awan di langit. Jika mereka Israel tidak layak, dia akan datang miskin dan menunggangi seekor keledai. Itu Sanhedrin 98a. Jadi kita bisa melihat, saudara, bahwa Mesias yang akan datang itu tergantung dari Israel. Jadi karena itu maka ada kelompok Farisi sangat keras, sangat getol, sangat semangat untuk selalu mengajarkan Torah kepada Israel, untuk supaya Israel melakukan Torah, supaya waktu mereka layak maka yang datang adalah Mesias Ben David.
Tetapi ternyata Israel juga terus-menerus tidak layak juga. Abad pertama misalnya, kita lihat abad pertama. Di abad pertama itu mereka sudah melakukan Torah. Ada bait suci, melakukan Torah, Farisi itu satu kelompok yang besar, ada di setiap kampung itu selalu ada Farisinya, ya. Ada selalu sinagoga di sana, setiap kampung sinagoga, itu adalah programnya orang Farisi. Jadi mereka mengenal Torah. Tetapi apa? Tetapi apakah itu sudah layak? Pertanyaannya ternyata belum. Karena walaupun mereka belajar Torah, di dalam Talmud juga dikatakan bahwa mereka tidak bebas dari kebencian yang disebut dengan sinat hinam. Dan karena itu yang datang adalah Masiah ben Yosef. Jadi ini ada benarnya ini sedikit ya, ada benarnya bahwa Israel belum layak begitu untuk menerima ben David. Ya, karena itu lalu ben Yosef yang datang. Tapi mereka nggak mau ben Yosef, mereka mau ben David. Jadi itu tidak dilihat ben Yosefnya. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Tidak pernah mau memperhatikan ben Yosef karena untuk apa ben Yosef begitu ya, kira-kira begitu. Yang perlu adalah ben David. Nah karena itu lalu ada pendapat bahwa ben Yosef itu adalah pahlawan perang dan dia mati pada perang Gog dan Magog, itu rasi. Itu cuma rasi aja, yang lain tidak pernah menyatakan apa-apa. Nah, jadi dengan pengharapan akan Mesias ben David yang akan datang, Yudaism merumuskan halakha bagi Mesias ben David. Yaitu apa yang akan dilakukan, mendirikan bait suci, mengumpulkan orang Yahudi yang tersebar ke Israel, ya, dan itu ditulis di dalam oleh Rambam dalam Halakot Melachim. Dan ada banyak orang yang bicara itu juga, jadi itu merupakan satu halakha. Sebaliknya Mesias ben Yosef tidak ada halakanya dan sehingga orang Yahudi tidak mempunyai pengetahuan operasional tentang Masiah yang menderita dan apa yang dilakukan dan kapan dia datang, itu tidak ada. Ya, jadi kalau tidak ada halakhanya artinya tidak ada pengetahuan operasional. Secara operasional seperti apa sih itu Mesias ben David, nggak ada yang tahu itu. Nah, misalnya kita tanya, sebetulnya yang lahir di Bethlehem, Mesias itu kan katanya lahirnya di Bethlehem. Itu Mesias ben David atau Mesias ben Yosef? Bisa tanya sama orang Yahudi itu gimana, yang ini ya, yang belum kenal Yesua. Dia juga barangkali juga dia tidak bisa menjawabnya dengan terlalu baik. Apakah Mesias ben David akan lahir di Bethlehem? Sementara kitab suci mengatakan bahwa dia datang, bukan dia lahir. Jadi yang lahir di Bethlehem itu adalah Masiah ben Yosef. Dan itu kita lihat di dalam Yesua Masiah. Nah, keadaan ini melihat dengan tidak adanya halakha bagi Mesias ben Yosef, ini menyulitkan Yudaism, ya, menyulitkan Yudaism, orang-orang Yahudi maksud saya, di masa kini untuk melihat Yesua HaMasiah. Tetapi kemudian karena memakai kriteria Masiah ben David, semua kriteria Masiah ben David belum ada pada maksud saya umumnya tidak bisa dilihat pada waktu Yesua datang pertama kali. Karena itu lalu ini bukan Mesias yang kita tunggu. Jadi begitu caranya. Jadi tidak fair kalau bagi saya, kita udah belajar ya, bahwa kriteria Mesias ben David dikenakan kepada Mesias ben Yosef. Karena fungsinya memang lain. Fungsinya memang beda. Nah sekarang ada orang-orang Kristen bangsa-bangsa yang merasa pengen belajar Yudaism, nah dia nggak ngerti yang begini. Waktu dikasih lihat oleh kaum anti-misionaris ini kriterianya ben Mesias itu begini. Mana sifat itu, kriteria itu bisa dipenuhi oleh Yesua HaMasiah? Nggak bisa. Wah kalau begitu dia bukan Mesias. Lalu dia percaya, dia sujud, dia bertekuk lutut itu ya. Karena apa? Karena pemikirannya tidak siap. Pemikirannya tidak lengkap. Argumennya kecil banget. Saya bilang argumennya tuh tipis banget tuh orang. Sehingga akhirnya dikasih argumen yang begitu lalu sujud nyembah kepada ajaran seperti itu. Nah ini pentingnya di akhir zaman kita tahu argumennya. Ini saya
Tahun lalu saya sudah bicara ini juga sebetulnya ya, tapi saya ingin menekankan lagi. Ini penting sekali di akhir zaman. Kita tahu apa Mesias ben Yosef, Mesias ben David. Dan istilah ini pun tidak ada di lingkungan orang Kristen. Jadi kita mesti beritahu orang-orang yang belum tahu ini, kita mesti beritahu. Artinya diberitahu bukan dengan ingin merendahkan mereka, tetapi untuk melengkapi mereka. Dan kita melihat bahwa semua fungsi Mesias ben Yosef itu sudah dilakukan oleh Yeshua HaMashiach dengan lengkap. Karena itu dia katakan, waktu di atas kayu salib dia sudah genap. Dia lengkap melakukan semuanya. Dan dia akan datang kedua kalinya dan dia sebagai Mesias ben David dan dia akan lakukan semua juga dengan lengkap. Dan Neshama dari ben Yosef itu sama dengan Neshama ben David. Sekarang ada satu hal yang kita juga ingin saya sampaikan, satu poin sebelum kita pindah ya ke yang berikut. Apakah kita bisa datang langsung kepada Mesias ben David tanpa ben Yosef? Itu pertanyaan ya. Apakah kita bisa menyangkali Mesias ben Yosef, tetapi kita lalu nanti waktu Mesias ben David kita lulukan dia? Itu kan pikirannya ada orang-orang yang tadinya udah percaya Yesua, kemudian dikasih pikiran-pikiran yang tidak punya dasar, kemudian dia menyangkali Yesua. Dia menyangkali Yesua, apa sih itu ya? Jadi dia menderita, dia juga bukan Mesias, bukan apa. Dia juga tidak memerintah. Lalu kemudian dia menyangkali. Nah sekarang pertanyaannya, apakah seorang dapat langsung kepada Mesias ben David dengan menyangkali Mesias ben Yosef? Ini dijawab oleh Rabi Shaul, ya, karena juga waktu itu dia juga mempunyai, ya saya percaya dia punya pergumulan juga, dia punya banyak pertanyaan, tapi Tuhan menjawab kepada dia. Dalam Roma 8 ayat 17 dia bilang begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Elohim, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Mesias. Yaitu jika kita menderita bersama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kalau saudara baca ini, maka tidak ada orang yang ingin hanya dipermuliakan bersama dengan Mesias, tapi tidak mau menderita bersama dengan dia. Nah ini serius saudara. Bahwa kalau kita, dia katakan, kalau kita menderita bersama dengan dia, Mesias ben Yosef, menderita itu Mesias ben Yosef. Jika kita menerima Mesias ben Yosef, maka kita juga akan menerima dipermuliakan bersama dengan Mesias ben David yang memerintah. Roma 8 ayat 17. Ya, ini saya kasih istilahnya supaya semakin jelas. Ini semua kita tahu. Nah, kemudian sekarang apa yang harus kita lakukan, yaitu Filipi 3 ayat 10 dan 11, Filipi 3 ayat 10 dan 11, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Perhatikan, dalam serupa menjadi dengan dia menjadi dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan karena itu lalu mendapatkan kemuliaan. Dimuliakan bersama dengan Yeshua HaMashiach, Mesias ben David. Jadi orang yang menyangkali Mesias yang disalib, dia tidak akan melihat Mesias yang berkerajaan. Karena keduanya itu, Mesias ben Yosef dan Mesias ben David adalah satu. Neshamanya satu, artinya rohnya satu, itu menjadi satu kesatuan. Ya, dan ini perlu
menjadi pengetahuan umum. Saya ingin ini bicara lagi. Ini pengetahuan umum bagi kita. Ini bukan pengetahuan hanya untuk lingkungan pengertian teologi atau yesifa, ya. Ini umum. Saya bicara lagi ini umum bahwa kita perlu mulai dengan Masiah ben Yosef yang menderita. Dan kemudian karena itu kita mendapatkan sesuatu yang kita bisa pegang dan itu akan membawa kita kepada Masiah ben David yang memerintah. Ya, kita lihat sekarang bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini mau berkorban demi saudara. Ini juga satu hal yang penting. Kita bisa melihat, ya. Ini barangkali saya mau kasih cepat, ya. Tapi kita membaca ini di Kejadian 44 ayat 33 dan 34. Ini untuk memfokuskan perhatian kita kepada hal ini. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Jadi Yehuda, waktu dia mendekati Yosef yang dalam rupa orang Mesir itu, dia mengatakan, bagaimana daripada menahan Benyamin, lebih baik aku yang menjadi budak tuanku. Menggantikan anak ini, menggantikan dia. Karena bagaimana aku bisa melihat aku pulang kepada bapakku tanpa Benyamin? Pasti itu akan membuat dia menjadi sedih. Dan itu artinya aku menimpakan celaka kepada ayahku. Dan Yehuda berubah. Waktu dia mengatakan ini dia berubah. Dia terlihat bahwa Yehuda dia bertanggung jawab. Nah ini satu hal yang penting saudara. Bertanggung jawab. Ini selalu mesti diperhatikan bahwa kita itu menerima anugerah. Tetapi anugerah itu mendorong kita untuk bertanggung jawab. Dalam segala hal. Di dalam kehidupan rohani kita, di apapun ya, apalagi dalam pekerjaan, dalam keluarga, di dalam masyarakat, itu perlu tanggung jawab dan itu kita bertanggung jawab karena didorong oleh anugerah. Nah, kita lihat di sini bahwa Yehuda dia dulu ikut membiarkan bahkan dia mempunyai ide jual aja si Yosef ini kepada orang, kita bisa dapat uang. Itu usulnya dia. Dan selama 22 tahun Yehuda memikul beban tanggung jawab rasa bersalah. Dia memikul beban rasa bersalah ya. Tapi kemudian setelah itu dia muncul tanggung jawabnya waktu di saat ini. Lalu dia mulai menunjukkan perubahan sikap. Jadi tanggung jawab itu mengubah dia dalam bersikap. Ada rasa bersalah yang mendorong dia untuk mendorong tanggung jawabnya. Lalu dia mengatakan lebih baik tahan aku. Tapi anak itu biar pulang. Supaya bapak kami itu jangan jadi sedih dan nanti dia meninggal lagi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat waktu dia mengatakan lebih baik tahan aku daripada saudaraku, maka ini yang disebut dengan brotherly love. Ini adalah kasih persaudaraan. Ini adalah ahavat ha'akim. Ahavat itu kasih, ha'akim itu saudara-saudara. Jadi ahavat ha'akhim, saudara yang ini boleh sebut. Ahafat ha'akhim, jadikan itu kosakata saudara yang baru. Supaya pikiran ini juga yang udah tua-tua ya, supaya dikasih kosakata yang baru, itu lalu pikiran kita lalu aktif. Dan saya suka, saya juga udah tua dan saya ingin selalu dapat istilah-istilah supaya pikiran kita aktif. Ahafat ha'akhim, jadi kata itu saudara. Jadi dari kasih persaudaraan ini lalu timbul lalu kemudian dia kasih persaudaraan ini membuat dia menyesal terhadap apa yang dia lakukan 22 tahun yang lalu dan ini mendorong dia untuk bertanggung jawab terhadap sesama saudaranya. Nah, kasih persaudaraan ini kemudian ini yang membuat dia berbicara seperti tadi. Dan kasih persaudaraan ini ada pada Yeshua.
Nah, saya ingin kita lihat ya bahwa ini perlu ada pada diri kita, tetapi kita coba lihat Yesua dulu. Bagaimana Yesua menunjukkan kasih persaudaraan. Dalam Yohanes 13 ayat 35, dia mengatakan begini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini kepada 12 muridnya dia katakan begitu. Jadi berkali-kali dia sebut. Saudara baca di Injil Yohanes berkali-kali dia mengatakan demikian. Mengapa? Karena di 12 murid itu juga tidak langsung mengasihi satu sama lain. Karena ada yang satu itu pemungut cukai, kerja untuk Romawi, latar belakangnya itu. Sementara yang satu itu seloti, yang melawan Romawi. Mereka juga berdebat, mereka juga ada yang ingin menonjol-nonjolkan diri. Jadi belum bisa mengasihi satu sama lain. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu akan, dan semua orang akan tahu, kamu akan menjadi muridku karena ketika kamu saling mengasihi. Jadi itu yang diajarkan oleh Yesus. Kemudian kita lihat Rabi Saul. Rabi Saul. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah itu dia saudara. Jadi waktu kita mengatakan saya mengasihi sesama saudara, saudara bisa bilang, oh kami punya rasa kasih bersama saudara. Tapi sekarang tesnya adalah saling menghormati, saling mendahului dalam memberi hormat, tidak gitu loh. Atau nanti dulu kalau dia nggak memberi hormat, menyalamin saya dulu, saya juga nggak mau salam dia. Nah itu tidak mengikuti apa yang disarankan oleh Rabi Saul. Artinya belum mengikuti ajaran Torah, begitu ya. Ini Torah, Rabi Saul itu dia pemegang Torah. Dia menulis surat, tapi kitab yang dia pegang itu Tanak. Itu Torah, Tanak. Dia pegang Septuaginta pada saat itu. Jadi Septuaginta adalah Torah dalam bahasa Yunani. Tetapi Paulus dia membaca juga Torah dalam bahasa Ibrani. Tetapi waktu dia menulis surat-surat, dia mesti dia pakai reference, dia mesti pakai bahasa Yunani. Karena itu dia pegang Septuaginta. Nah jadi kita mengasihi sama saudara saling mendahului dalam memberi hormat. Nah itu bagi kita. Jadi sekarang satu lagi ya, biasanya orang kaum Mesianik itu dia belajar Torah dengan lebih teliti seperti saudara sekarang pelajari ini tingkatan teliti ini. Belajar Torah ini bukan sembarang begitu-begitu aja. Di tempat lain saudara nggak belajar seperti ini. Saya ingin beritahu di tempat lain saudara nggak belajar seperti ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Inggris banyak. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Jadi kita coba lihat ya di sini lalu merasa punya pengetahuan. Nah ini saya mau sampaikan ini. Lalu merasa punya pengetahuan. Betul, good. Kita perlu pengetahuan. Tapi Rabi Saul sekali lagi dia orang Rabi Farisi yang dia belajar Torah, dia murid dari Gamliel, dia paham Torah, dan dia menulis ini dalam 1 Korintus 13 ayat 2 dan 3 dia bilang begini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, untuk mati, dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi pengetahuan itu nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya kalau nggak punya kasih. Kalau tidak menghormati orang, bicaranya itu sangar, dari dulu sampai sekarang tetap sangar, kapan saudara diubahnya? Kalau saudara mengatakan, oh saya dulu orang dunia, sekarang jadi orang rohani.
Itu berapa puluh tahun yang lalu. Apakah setelah itu Tuhan tidak pernah mengubah saudara? Bagaimana cara bicaranya? Bagaimana cara membuat postingan di medsos? Itu harus berubah. Bagaimana menyapa orang lebih dulu? Itu harus berubah. Itu semua ini Alkitab. Kita bahas Alkitab. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya mesianik, tapi enggak ada yang seperti ini, dia belum betul-betul mesianik. Dia baru simpatisan, yang barang juga ya baru kenal aja begitu, dia belum. Ini perhatikan saudara bahwa kita setiap kali kita belajar Alkitab, kita diubah. Bukan hanya belajar pengetahuan, saudara dapat pengetahuan tadi. Tetapi itu apa pengetahuan itu cuma pengetahuan, tapi pengetahuan itu bisa mengubah diri kita. Harus bisa mengubah. Nah Yehuda waktu dia mengatakan begitu, biarlah aku sendiri yang jadi budak, tapi biar anak ini, saudaraku ini boleh pulang. Maka di situ ada prinsip pertukaran tempat. Prinsip pertukaran tempat yang dilakukan oleh Yesua ketika dia menebus kita. Jadi kita orang berdosa, dengan dia Mesias yang kudus, ya bertukar tempat. Dia duduk di tempat kita, orang berdosa, dan dia mati di atas kayu salib. Tetapi kita yang orang berdosa ditaruh di tempat dia yang untuk menerima hidup kekal. Itu ditulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa di tempat kita, instead of us, ya, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Elohim. Itu terjadi, dan pada waktu itu Yehuda itu memakai prinsip yang sama. Jadi Yesua waktu dia ada di kayu salib itu dia melakukan hal yang memberikan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Dan dia adalah panutan bagi kita. Ya, yang berikut ini ada Yesua, yang berikut adalah Yosef memperkenalkan diri. Ya, memperkenalkan diri, ini saya singkat aja di bagian ini. Bagaimana Yosef memperkenalkan diri? Yosef memperkenalkan diri setelah dia lihat Yehuda itu mempunyai kasih persaudaraan. Setelah Yehuda punya Ahafat Haakim, dia rela, ya, dan kasih persaudaraan itu mendorong dia untuk rela berkorban. Dan rela berkorban ini bagi saudaranya itu disebut Mesirut Hanefes. Mesirut Hanefes, ya. Jadi ini satu nilai di dalam lingkungan orang Yahudi, nilai di dalam Alkitab, di dalam murid Mesias, sebagai murid Mesias rela berkorban bagi orang lain. Jadi saudara lihat ini. Ahafat Haakim, kasih akan sesama saudara, mendorong dia untuk mau mengorbankan dirinya bagi saudaranya, bagi orang lain. Dan waktu itu terjadi, Yosef udah nggak bisa lihat lagi, dia udah nggak bisa tahan lagi. Saudaranya sudah berubah, dan karena itu lalu dia membuka. Tadinya dia memakai tirai, dia biarkan tirai itu, dia bisa lihat saudaranya nggak bisa lihat dia, itu ada tirai. Dan waktu itu juga dia buka tirainya dan mengatakan, Ani Yosef, akulah Yosef, ya, saudara yang kau jual ke Mesir. Nah, jadi kita bisa melihat mengapa dia membuka dirinya, ya, karena melihat kasih persaudaraan, karena melihat Mesirut Hanefes, mau berkorban untuk orang lain, dan itu terjadi. Dan dengan perkataan lain, waktu Yosef membuka dirinya kepada saudara-saudaranya, itu adalah berkat. Itu adalah berkat. Jadi artinya apa? Berkat Tuhan itu dicurahkan kepada saudara-saudara yang mempunyai kasih persaudaraan. Yang tadi di dalam tadi udah disinggung juga oleh Ibu Ira di sekolah Sabat, ya, ketika saudara rukun, maka berkat Tuhan itu dicurahkan. Rukun itu apa? Kasih persaudaraan.
kasih persaudaraan. Dan itu biar menjadi satu bagian dari kehidupan kita. Ya, dia membuka diri, dia mengatakan, Ani Yosef Ahikem Asher Mikartem Oti Misramah. Akulah Yusuf, akulah Yosef, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Itu Kejadian 45 ayat 4. Ya, jadi Ani Yosef Ahikem Asher Mikartem Oti Misramah. Itu tulisannya begitu. Dan dengan demikian lalu terjadilah rekonsiliasi antara Yosef dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tadinya takut, lalu terbuka. Ya, dengan dia mengatakan Yosef, lalu dia terbuka. Dia juga takut juga, tapi kemudian Yosef mengatakan, ayo datang dekat ke sini. Dan menurut salah satu tafsir waktu Yosef mengatakan mari dekat. Untuk kenapa disuruh dekat? Mengapa ya? Tentu ya rindu sama saudara-saudaranya, dia ingin dekat. Ya. Tetapi ada satu tafsir yang mengatakan waktu Yosef mengatakan mendekat ini, dia menepis semua keraguan di dalam hati dari saudara-saudaranya. Apakah ini mau dijebak lagi atau bagaimana begitu ya? Dia menepis semuanya. Waktu dia minta saudara mendekat kepada dia menunjukkan bahwa dia menunjukkan tanda brit milah. Bahwa dia sudah di brit milah. Bahwa dia disunat, begitu ya, kepada saudara-saudaranya. Dengan demikian ia tidak lagi, saudara-saudaranya tidak lagi takut kepada dia. Karena dia tahu bahwa inilah dia saudaranya. Dan terjadilah rekonsiliasi. Dan pada waktu itu tidak ada orang lain kecuali Yosef dan saudara-saudaranya. Nah, sekarang bagian yang terakhir yang saya ingin sampaikan ya, satu kelompok terakhir yang saya ingin sampaikan, dan ini yang baru saja saya pelajari juga, tapi saya mau share pada hal ini. Ini juga sebetulnya menjadi satu khotbah yang tersendiri yang bisa mempunyai makna yang luar biasa ya. Saya baru belajar dan saya mau berbagi pada saudara tahun ini juga. Karena setiap tahun ini pindah. Jadi kalau enggak diberikan sekarang, ini bisa 1 tahun lagi. Ini adalah bagian ini saya sebut memandang seperti Tuhan memandang. Kita baca Kejadian 45 ayat 5. Tapi sekarang, jangan bersusah hatimu. Janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Elohim menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 8, 45 ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Elohim, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi dia berkatakan, kamu jangan khawatir, jangan rasa diri bersalah, ini luar biasa. Kamu jangan rasa diri bersalah. Yang menyuruh aku ke sini atau yang membawa aku ke sini itu bukan kamu, tapi dia, tetapi Elohim yang telah menempatkan aku di Mesir. Ya, jadi ini satu pengertian yang saya bilang luar biasa banget ini. Seorang yang muda begitu, dia disakiti, dia menderita. Tapi dia berkatakan jangan bersusah hati, jangan menyesali dirimu. Ini luar biasa. Ya, ini kita bilang kalau nggak dipimpin oleh Ruach Kodes, kalau dia nggak penuh Ruach Kodes, ini apa namanya gitu. Zaman waktu itu ya. Nah, tapi pertanyaannya begini. Mengapa Yosef tidak marah kepada saudaranya yang tega menjual dirinya ke Mesir? Nah, ini pertanyaannya begitu ya. Kita bilang, oh dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya saya setuju. Tapi kita nggak bisa lihat ini di dalam ini apa. Itu adalah aspek deras. Kita hubungkan apa yang ditulis oleh Rabi Shaul kepada dia. Dan itu juga boleh. Itu satu jawaban juga. Tetapi saya ingin yang lebih kita bilang lebih skriptural begitu ya, bisa kelihatan gitu. Nah, mengapa ia begitu sabar? Ini tidak bisa dijawab dengan mudah. Ya memang Tuhan akan memimpin dia, tapi bagaimana?
Ternyata saudara, ya, ini yang saya baru pelajari juga dari lingkungan orang Yahudi yang menyampaikannya. Jawabannya adalah pada mimpi Firaun. Kenapa Yosef bisa tahu yang seperti itu? Ternyata dia lihat mimpi Firaun. Tapi pertanyaannya bagaimana melihatnya? Nah ini dia. Kita mesti memandang seperti Tuhan memandang. Kejadian 41 ayat 2. Dan ini harus juga dalam bahasa Ibrani. Saya rasa bangsa-bangsa gak bisa ada dapat yang seperti ini. Dia mesti dari bahasa Ibrani dan ya kita bersyukur kalau kita bisa tetap ada mempunyai bisa belajar ya, dan perspektif yang ada kita bisa belajar dari juga orang-orang Yahudi. Kejadian 41 ayat 2. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya, bahasa Ibraninya Yafeh, dan gemuk badannya, tampilannya ya, bagus tampilannya itu mareh. Lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Ya, ini bisa dikasih gambar lembunya. Ya, ini. Jadi sudah lihat di situ, itu ada gambar. Ini sumbernya dari Allah Beta, saya sebut sumbernya ya. Ini bukan gambar saya ini, tapi saya ambil itu sumbernya dari Rabbi Foreman. Ya. Jadi dia lihat ada lembu-lembu ini yang cantik, yang bagus, yang padat, ya. Gemuknya itu bukan gemuk-gemuk gembiur, tapi gemuk yang padat. Ya, itu saya kira begitu ya. Kalau di sini gemuk badannya, lalu kemudian itu nanti dihubungkan sama orang, lalu jadi sepertinya nggak bagus gitu ya. Tapi ini padat, ini bagus begitu ya. Tampilannya menarik dan bagus. Nah sekarang ungkapan Yafeh Mareh ditulis dalam bahasa Ibrani Yafeh Mareh itu ya ditujukan kepada lembu kan? Itu ditujukan kepada lembu. Perhatikan. Tetapi ternyata ungkapan Yafeh Mareh ini juga dipakai untuk menjelaskan penampilan Rahel. Yang menarik dan beautiful, yang cantik. Nah, saudara lihat ini tadi makanya saya bilang saya nggak mau ini terjemahnya gemuk ya nggak mau. Rahel tuh nggak gemuk. Barangkali begitu ya. Jadi dia penampilannya menarik, dia cantik, beautiful. Nah itu Yare itu beautiful. Penampilannya Mare itu jadi penampilannya tuh menarik, beautiful. Jadi wajahnya juga dan juga perawakannya itu begitu. Itu dalam Kejadian 29 ayat 17 dalam bahasa Ibrani. Saudara nggak bisa lihat itu, nggak bisa di match begitu kalau bukan dalam bahasa Ibrani. Jadi penting sekali ya bahwa kita bersyukurlah. Ya, jadi kita udah belajar bahasa Ibrani, itu bersyukur banget. Saya ini terus terang yang menantang saya untuk ini harus belajar bahasa Ibrani. Kamu perlu ini adalah Rabbi Sapira. Saya tadinya nggak pernah berpikir saya akan belajar bahasa Ibrani ya. Saya bilang bahasa Inggris saya udah cukup lah gitu. Tapi dia tantang itu ya, itu tahun 2015 itu, berapa tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Nah sekarang itu Rahel begitu, Yafeh Mareh. Nah sekarang di samping Rahel itu siapa lagi yang disebut juga Yafeh Mareh? Siapa? Yosef, anaknya. Yosef anaknya itu disebut Yafeh Mareh, Kejadian 39 ayat 6. Coba kasih gambarnya. Nah, sudah lihat itu. Jadi 2 orang ini disebut Yafeh Mareh. Cuma 2 orang ini di seluruh Alkitab, di seluruh Tanakh. Ini cuma 2 orang ini. Yafeh Mareh itu untuk Rahel, Yafeh Mareh untuk Yosef yang manusia, tapi kemudian juga Yafeh Mareh untuk lembu. Ya, untuk lembu. Nah, karena itu kita bisa melihat bahwa lembu-lembu ini ternyata menggambarkan siapa? Rahel. Dan menggambarkan siapa? Yosef. Nah, saudara lihat ini di sini. Jadi waktu Yosef dengar apa yang dikatakan oleh Firaun, dia nggak lihat mimpi itu, dia lihat Firaun, dengar Firaun, maka dia melihat seperti ini. Bahwa itu dia adalah Rahel, ibuku. Itulah dia aku. Jadi dengan perkataan lain, waktu dia melihat ini, bahwa ini dia melihat hidupnya sendiri di sana.
Dia melihat hidupnya sendiri. Ya, saudara, itu digambarkan. Ini terima kasih untuk ini Rabbi Foreman yang sudah kasih lembu, tapi kemudian itu ada kepalanya, itu kepala Yosef, yang satu ini kepala ininya adalah Rahel. Itu menunjukkan itu bahwa lukisan yang dipakai dalam bahasa Ibrani untuk lembu itu dikenakan kepada Rahel dan Yosef juga. Nah, sekarang Kejadian 41 ayat 3, kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil. Itu buruk bangunnya. Pakai perkataan raot, mare. Buruk tampilannya dan kurus badannya, dakot basar. Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Nah, siapa ini? Ungkapan raot, res ayin vaftaf, ternyata dipakai untuk menjelaskan tampilan Lea. Yang disebut Rachot. Res haf vav taf. Nah, jadi antara Rachot dengan Rachot itu mirip bunyinya, tapi beda satu huruf. Itu ada 4 huruf, beda satu huruf. Yaitu huruf yang tadi di sana adalah Rachot itu pakai ayin, yang Rachot itu pakai kaf. Tetapi menurut aturan sores atau kata akar Ibrani itu 3. Jadi kalau begitu dia memenuhi. Sehingga walaupun berbeda satu huruf tetapi bunyinya mirip ya, dan kemudian maknanya juga bisa dipadankan. Jadi kalau begitu Lea itu bernuansa kurus dan ada yang bisa bilang dia kurang bagus lah begitu ya. Saya tidak mengatakan Lea itu jelek, tidak ya. Tapi dibanding dengan dalam perbandingan tentunya dia kurang dibanding dengan kurang menarik dibandingkan dengan adiknya. Jadi lembu yang kurus itu menggambarkan Lea dan anak-anaknya. Jadi lembu yang kurus itu makan lembunya Rahel dan Yosef. Sudah lihat sana ya, dia makan ke sana. Nah, ini Yosef lihat ini dan dia bisa melihat ya, dan oh ternyata ini begitu. Dan sekarang kita lihat angka 7-nya. Mengapa 7 lembu itu bagus? Mengapa ada 7 lembu yang lembu bagus itu? Mengapa ada 7 lembu yang bagus? Ini merujuk pada 7 tahun Yakub bekerja untuk Rahel. Mengapa ada 7 lembu kurus? Ini merujuk 7 tahun Yakub bekerja namun Lea yang dia dapat. Jadi ini dia kerja ini ternyata dapatnya bukan yang dia maksud. Itu kurus artinya. Nah, jadi waktu dia lihat ini, maka dia lihat seperti gambar dari kehidupan dia. Gambar dari keluarganya. Nah, jadi ini menunjukkan apa yang dia alami dari ibunya dan juga dia alami juga. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang dialami oleh Yosef. Yosef adalah gembala. Kejadian 37 ayat 2. Ia menggembalakan dengan tanggung jawab penuh. Seakan-akan domba-domba itu adalah bagian dari miliknya sendiri. Dan memang itu adalah bagian dari miliknya karena dia itu milik bapaknya dan itu juga miliknya dia. Tapi sekarang kita lihat saudara-saudaranya Yosef, anak-anaknya Lea. Mereka juga gembala. Kejadian 37 ayat 12. Namun Torah menambahkan keterangan mereka mengembalakan kambing domba ayahnya. Sementara waktu Yosef mengembalakan disebut dia mengembalakan domba, kambing domba. Tapi untuk saudara-saudaranya disebut mereka mengembalakan kambing domba ayahnya. Apa artinya ini? Ini merujuk bahwa mereka mengembalakan domba sebagai kewajiban saja. Bukan dengan tanggung jawab. Perhatikan ini saudara. Dia hanya ini kewajiban. Ini kan kambing domba bapak gue. Ya gue hanya untuk ini aja dah. Kewajiban aja ini. Ya kalau dia mau kurang gimananya ya itu urusan. Itu kan bapak gue punya. Jadi itu dia bukan mengerjakan dengan tanggung jawab seakan-akan itu miliknya sendiri. Sikap seperti ini adalah sikap gembala upahan. itu saudara-saudaranya Yosef.
Jadi kemudian kita bisa melihat Yosef mengembala dengan tanggung jawab, itu ditelan oleh gembala-gembala bermental upahan, yaitu saudara-saudaranya sendiri. Dia dijual ke Mesir, artinya dia dimakan, begitu ya. Dalam gambaran itu dimakan oleh domba-domba yang kurus. Nah ini sebetulnya yang dia lihat. Jadi dia lihat ini kehidupan dia itu. Sudah lihat di sini bahwa ada yang domba, maksudnya lembu yang besar, yang bagus itu lalu dimakan oleh lembu-lembu yang kurus. Itu yang terjadi dalam kehidupan dia. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana ini mempunyai makna yang lebih luas lagi dalam Midrash. Yosef menggambarkan Yeshua, Mesias ben Yosef yang datang pertama kali. Waktu dia datang pertama kali, dia Mesias ben Yosef. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Yeshua. Ya, dia katakan begini. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dia adalah gembala yang baik. Karena itu dia disebut, itu mengalir dengan konsep Masiah ben Yosef. Yosef juga adalah gembala yang baik, Masiah juga adalah gembala yang baik. Itu match, itu menjadi satu jalur yang bagus sekali. Nah, pertanyaan sekarang, siapa gembala upahan? Siapa gembala upahan? Waktu Yeshua, di zaman Yeshua, para gembala upahan itu adalah para imam dan elit pemimpin Yahudi abad 1 yang korup. Mereka adalah gembala upahan. Mereka tidak membela Israel, mereka hanya ingin penyelamatan kedudukan mereka sendiri. Mereka menelan gembala yang baik untuk kedudukan dan uang. Sama dengan Yosef. Yosef itu ditelan oleh saudara-saudara gembala-gembala yang tidak baik itu, dan mereka dapat uang. Nah, melalui mimpi Firaun, Yosef melihat bahwa Adonai Elohim bukan hanya berbicara kepada Firaun dan Mesir, tetapi sesungguhnya lebih tepat dan lengkap itu mimpi Firaun itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Sudah lihat? Ya, bahwa kita selalu bertahun-tahun kita lihat, oh ini hanya untuk Firaun, bukan untuk Yosef. No, sekarang kita dengan bahasa Ibrani kita buka ini ya, dan terima kasih untuk Rabbi Forman yang udah berbagi ya, bahwa ini ternyata bicara tentang Yosef, bahkan lebih rinci daripada mimpi yang dia dapat sendiri dengan berkas gandum dan bintang bulan yang dia lihat. Ini lebih rinci. Yosef menjadi paham apa yang akan terjadi. Semua pasal, teka-teki di dalam penderitaannya disingkapkan oleh Tuhan melalui mimpi Firaun. Dan ini baru dibukakan secara lengkap oleh Tuhan sekitar 9 tahun sesudah ia dilecehkan dan dijual ke Mesir sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Jadi dia sadar, dia dikirimkan ke Mesir untuk memanfaatkan tahun-tahun subur guna menghadapi tahun-tahun paceklik yang melanda seluruh dunia termasuk Kanaan, tempat ayahnya dan saudara-saudaranya. Itu mereka adalah lembu-lembu kurus. Dan Yosef Tuhan kirim untuk menyiapkan lembu-lembu yang tambun. Supaya ketika kelaparan datang maka ada persediaan. Jadi kita lihat di sini saudara, Tuhan memberikan satu pelajaran kepada Yosef. Dia memberikan kesuburan lebih dulu. Mengapa? Karena setelah kesuburan itu akan datang masa kekeringan paceklik.
dia kasih lebih dulu suburnya. Dia tidak balik, dia tidak membalik kering dulu, paceklik dulu baru ke subur. Sebab kalau paceklik dulu baru subur, semuanya mati nanti. Karena nggak ada persediaan apa-apa. Tapi dia balik, dia kasih berkat atau dia kasih yang subur lebih dulu, lalu kemudian dikasih hikmat untuk menyimpan, untuk melestarikan itu, menabung itu ya, atau menyimpan semua dalam storage, baru kemudian dikasih keadaan yang berat, yang kering, lalu kemudian dengan begitu lalu dia bisa survive. Jadi dengan perkataan lain, Yosef lihat gambarnya ini lengkap, bukan hanya untuk sana, untuk Mesir. Dia lihat ini hubungan dia dengan bapak ibu, dengan saudara-saudaranya dan bapaknya, yang juga terkena bahaya kelaparan. Nah, sekarang saudara, pelajaran apa yang kita bisa dapat ya dari parasa ini? Ini parasa luar biasa. Ini sedang, ini parasa satu parasa yang dahsyat ini. Ini parasa yang luar biasa. Setiap kali kalau ini kita membaca, kita baca aja begitu kita bisa nangis ya di sini. Ini dahsyat banget ini ya. Ini parasa Vayigas. Pelajaran apa yang kita bisa petik? Ada 5 butir yang saya ingin sampaikan. Pertama, Yosef membuka tabir siapa dirinya ketika ia melihat kasih persaudaraan. Ahafat ha-ahim. Yang mendorong kemauan berkorban bagi sesama saudara yang disebut Mesirut Hanefes. Mesirut Hanefes. Itu catat saudara, supaya saudara bisa tambah pengetahuan kosakata ya. Dan saudara bisa mengajarkan, bisa berbagi. Kalau saudara tidak catat, nanti lupa, saudara nggak bisa berbagi. Kenali keadaan itu, supaya kita bisa berbagi. Jangan terus cuma merasa mesianik tapi nggak tahu apa-apa, nggak bisa berbagi gitu ya. Catat, saya kasih tahu kepada saudara. Ini saya bicara kepada ya kita semua ya, walaupun ini di umum, tapi catat karena saudara nggak akan dengar lagi. Atau kalau saudara mau dengar boleh nanti diulangi lagi. Tapi saudara perlu catat supaya saudara bisa berbagi pada orang lain. Jadi ketika kita mempunyai kasih kepada sesama saudara, maka berkat Tuhan dicurahkan kepada kita. Bila tidak ada kasih kepada sesama saudara, berkat yang sudah disediakan Tuhan itu tidak dapat cair. Berkatnya ada, tapi dia nggak bisa cair. Dan karena itu tidak bisa mengalir kepada saudara. Karena kita bisa mengalir, maka kita tidak bisa menikmati berkat itu. Karena tidak ada kasih. Jadi kasih persaudaraan, ahafat ahahim, dan kesediaan berkorban, Mesirut Hanefes ditujukan, ini sudah ditunjukkan oleh Yesua. Ketika dia berkata begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Dicatat lagi itu. Yesua bukan saja berkata, ia melakukan sampai di kayu salib. Karena itu dia layak, Yesua layak menerima kasih kita yang paling murni, yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Dia layak. Dia saudara yang berkorban bagi saudaranya, bagi saudara dan saya. Dan kalau Yesua demikian, mengapa kita yang mengatakan kita murid-murid Yesua, di abad 21, kita tidak melakukan itu? Mengapa kita selalu punya kecenderungan untuk menghunjam orang lain dengan kata-kata tajam? Seakan-akan kita pandai sendiri, paling tahu sendiri. Orang lain gak pernah tahu apa-apa. Mengapa kita begitu? Kalau Yesua junjungan kita, dia berkorban bagi saudaranya. Kenapa kita tidak? Dan kita mengatakan bahwa kita adalah murid dia. Itu satu paradoks yang harus saudara jawab secara pribadi. Saya harap saudara bisa mengikuti, kita bisa lihat teladan Yesua Masiah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu memandang seperti Tuhan memandang. Melalui mimpi Firaun, Yosef melihat rancangan Tuhan yang besar. Dan ia dapat melihat dirinya ada di dalam rancangan itu. Ya, melihat rancangan Tuhan yang besar itu satu hal.
Tapi melihat diri saudara ada di dalam situ, itu hal yang lain. Hal yang kedua. Jangan sepertinya, merasa, aku mempunyai visi yang hebat. Tapi di mana kamu dengan visi itu? Nggak bisa jawab. Ya nggak bisa apa, itu hanya utopia. Kita ada rancangan yang besar dan kemudian kita tahu di mana tempat kita berada. Dan itu menunjukkan bahwa kita mau melakukan sesuatu. Kita ada tanggung jawab untuk terlibat, untuk mengejawantahkan, mewujudkan rancangan yang besar itu. Yosef mempunyai itu dan karena itu dia punya hal-hal praktis yang dia lakukan. Ini penting ya, bahwa kita harus tahu di mana kita ada. Supaya dengan kita tahu di mana kita ada, kita punya hal-hal yang praktis, punya tanggung jawab praktis yang kita lakukan. Di zaman COVID ini, di mana tempat kita di dalam pembinaan jemaat? Pembinaan jemaat. Tapi di mana tempat saudara dalam pembinaan jemaat di zaman COVID ini? Kalau saudara nggak tahu, maka saudara tidak pernah bikin apa-apa. Saya ngasih tahu ini. Tapi waktu saudara tahu ada di mana, saudara akan berbuat sesuatu. Dan itu dia yang dilihat oleh Yosef di dalam mimpi Firaun. Jadi tidak mungkin orang dikatakan orang yang tidak tahu rancangan Tuhan bagi dirinya, ya, kalau dia tidak mungkin melakukan sesuatu kalau dia tidak tahu di mana dirinya di dalam rancangan Tuhan. Jadi Yosef dia melihat apa yang Tuhan rancang untuk dia dan kemudian dia tahu bahwa dia tempatnya adalah di bagian lembu tambun. Karena dia memang sifatnya seperti itu. Dan dia ada di tempat lembu tambun 7 tahun yang subur untuk menyiapkan 7 tahun paceklik untuk menyelamatkan saudara-saudaranya yang ternyata semuanya adalah lembu-lembu kurus. Dia lihat semua itu. Waktu dia dengar mimpi Firaun. Jadi kita memang selalu mesti lihat, kita mesti selalu belajar dari Yosef ya, dan kita mohon pencerahan dari Tuhan untuk selalu belajar dari Yosef dalam menyikapi hal ini. Dan sekarang yang ketiga, dalam masa COVID ini banyak orang bertanya, di mana Tuhan? Ketika saya dalam keadaan seperti begini, terpuruk begini, di COVID-19, udah 2 tahun. Di mana Tuhan? Nah, saya ingin melihat ini dalam kerangka mimpi Firaun yang dilihat oleh Yosef, seperti yang dipahami oleh Yosef. Jadi masa COVID ini boleh dipadankan dengan 7 tahun paceklik dalam kisah Yosef. Seluruh dunia terkena dampak kekeringan pada zaman itu dan seluruh dunia terkena COVID pada zaman ini. Tetapi Tuhan tidak memberikan COVID ini tiba-tiba begitu saja. Tuhan sudah memberikan di tahun-tahun sebelum COVID juga berkat kepada saudara dan saya. Nah, waktu Tuhan memberikan berkat pada tahun-tahun sebelum COVID, maka tahun-tahun itu yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan menghadapi keadaan berat yang akan datang. Lalu saudara katakan, siapa tahu ada COVID? Saya juga nggak tahu. Kok tiba-tiba ada COVID? Siapa yang tahu? Ya betul, kita nggak ada yang tahu COVID. Tapi di sini yang saya ingin sampaikan bahwa di sinilah perlunya karakter. Mengapa perlu karakter? Karena karakter itu yang dapat membawa kita untuk ada dalam pengendalian diri. Karakter mendorong kita untuk mengendalikan diri dalam pengambilan keputusan yang berdampak ke masa depan. Jadi semua keputusan, orang yang mempunyai karakter, itu kalau dia ambil keputusan, maka karakter itu akan muncul di dalam pemilihan keputusannya. Keputusan apa yang dia ambil itu ternyata adalah satu kajian-kajian karakter atau sifat-sifat karakter yang ada dalam dia itu muncul di dalam pilihannya, dalam keputusannya. Apa yang mau dia lakukan itu mencerminkan karakternya dia. Jadi di sini perlu karakter.
Nah, lalu apa hubungannya? Salah satu karakter itu orang yang punya karakter adalah dia jaga keseimbangan. Dia jaga keseimbangan. Dia tidak mau serba wah atau hura-hura. Itu karakter yang biblical, itu bukan karakter yang pengennya wah, pengennya hura-hura, bukan itu. Kita lihat orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi kalau dia bikin tahun baru itu nggak ada pakai mercon atau apa, nggak ada. Itu kelihatan, kita lihat bahwa dia tidak hura-hura. Waktu dia masuk ke tahun baru Ibrani nggak ada hura-hura. Itu karakter. Itu diajarin oleh kitab suci. Diajarin oleh Torah. Jadi karakter akan mendorong kita untuk play safe. Hati-hati dalam mengambil keputusan dan jangan balance hanya mempertimbangkan salah satu pertimbangan, salah satu kajian. Saudara bisa lihat, kajian ekonomi lagi bagus. Lalu saudara, kalau gitu kita bisa invest aja. Sementara saudara tidak perhatian kepada aspek operasional perusahaan saudara. Lalu saudara invest semua ke sana. Operasionalnya nggak diperhatikan. Ternyata jeblok ketika COVID. Lalu saudara katakan, di mana Tuhan? Nah, saya kasih tahu bahwa Tuhan sudah bicara kepada saudara dan saya melalui Torah untuk membina karakter. Jadi orang yang punya karakter dia akan balance. Jadi kalau dia pun invest, dia juga mesti perhatikan operasional perusahaannya. Kalau dia invest, lalu operasionalnya nggak bisa jalan, di sana ketahan, habis. Jadi itu semua karakter. Dan Tuhan sudah melatih kita untuk mempunyai karakter dalam Torah. Jadi ini perlunya belajar Torah sampai menyentuh karakter. Bukan hanya pengetahuan. Sekalipun itu bahasa Ibrani, gematria dan semuanya, saudara boleh sebut semuanya itu. Tapi tidak pernah menyentuh karakter. Saudara nggak bisa mendapatkan manfaat maksimal dari pelajaran Torah. Dan karena itu dari tahun ke tahun begitu saja. Kalau bilang, apakah Tuhan berubah? Kesaksiannya 20 tahun yang lalu. Mana kesaksian yang baru? Kita dengar kesaksian yang baru. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang. Yosef mempunyai hati melayani kebutuhan orang sekitarnya. Ini penting juga. Saya merasa bahwa ini satu parasa yang sangat gemuk, ya, sangat luar biasa. Yosef mempunyai hati melayani kebutuhan orang-orang sekitarnya. Ia tidak akan mendapatkan satu pelayanan yang berkembang kalau dia tidak mau mendengar mimpi Firaun. Kalau dia tidak mau melayani orang lain, maka talenta pelayanannya atau karunia pelayanannya tidak bisa berkembang. Perhatikan ini saudara. Satu karunia pelayanan kalau dia tidak dipakai, dia tidak pernah berkembang. Kalau saudara tidak mau melayani orang lain yang memerlukan, maka itu tidak berkembang. Nah, kita bisa melihat dalam Yosef. Kalau Yosef itu dia tidak mau melayani orang di dalam yang berkebutuhan di penjara, yaitu pegawai dari Firaun, juru minum dan juru roti, dia tidak mau berurusan sama orang seperti itu karena dia udah sedih sekali. Kenapa Tuhan membiarkan aku jadi penjara? Apa salahku sehingga aku di penjara? Misalnya begitu ya. Dia menyesali Tuhan, marah sama Tuhan. Dia nggak mau pelayanan apapun. Maka dia tidak pernah dibebaskan dari penjara. Waktu dia melayani juru roti dan kemudian juru minum dan juru roti. Maka kemudian dia pesan, lalu 2 tahun memang terlambat. Tapi kemudian ketika Firaun dia mimpi, maka kepala juru minum Firaun lalu ingat. Dulu di penjara ada orang yang menolong dia. Dan kemudian dia bilang pada Firaun. Dan kemudian Firaun bilang panggil orang itu. Dan itu artinya dia bisa datang sampai kepada Firaun. Dan kemudian Firaun menyatakan mimpinya. Dan dia mau dengar. Dia lihat. Dia menjelaskan artinya. Itu semuanya karena mulai dari
Yosef mau melayani kebutuhan-kebutuhan yang sederhana. Ya, sederhana saya katakan, bukan langsung mau ke Firaun gitu loh. Dengan melayani pertanyaan Firaun, ia mendapatkan justru jawaban teka-teki kehidupannya sendiri. Perhatikan ini. Dia melayani Firaun, dia justru mendapatkan teka-teki kehidupan dirinya sendiri. Jadi ketika melayani orang, kita bisa dapat jawaban untuk diri kita sendiri. Nah kalau kita nggak mau melayani orang, kita nggak bisa dapat jawaban untuk diri kita sendiri. Sudah lihat nggak itu? Kita pengen Tuhan jawabannya gimana? Loh, tapi nggak mau melayani orang. Hitung-hitungan kalau mau melayani. Maka itu nggak dapat. Jadi waktu kita melayani orang lain, kita mendapatkan jawaban untuk kehidupan kita. Waktu kita melayani orang lain, kita pakai tenaga. Justru waktu kita melayani orang lain, Tuhan tambah energinya bagi kita. Saya itu menyatakan itu dari pengalaman saya. Jadi kalau saya sampaikan, misalnya saya bikin renungan Tekiah itu bukan terlalu mudah saya tulis, itu mesti ditulis, ya. Dan kemudian jadi keluar itu sebenarnya keluar dari sesuatu, energi waktu saya keluar. Tapi kemudian kapan masuknya lagi? Kalau keluar terus kapan masuknya lagi? Itu saya dapat waktu saya dengar rekamannya disiarkan di radio, saya dapat seperti ada sesuatu yang kembali ke saya. Saya diberkati lagi oleh apa yang diucapkan di sana. Jadi mengalir. Jadi waktu kita melayani, ya kita dapat lagi sesuatu. Tetapi orang yang tidak mau melayani, ya dengan alasan apapun, sekarang zaman COVID, aku nggak bisa melayani. Kalau saudara masih seperti itu, maka saudara nggak akan dapat itu. Siklus itu patah dalam diri saudara. Ya, jadi ini penting sekali ini bahwa kita lihat waktu betapa banyak orang yang seperti itu. Cara berpikirnya tuh sangat bikin pokoknya alasannya untuk mempertahankan diri, tidak melakukan apa-apa. Betapa banyak orang tidak mau menjawab kebutuhan dan pertanyaan orang lain karena lebih memilih zona nyaman. Dan karenanya kehilangan kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang dalam pelayanan kerajaan Tuhan dan kehilangan kesempatan untuk mengenal Mesias lebih dalam lagi dan kuasa kebangkitannya. Ya. Jadi alasan apapun, perhatikan baik-baik, ini berguna untuk kita semua dan ini kita bisa lihat itu keluar dari parasa ini. Yang terakhir, yang kelima, Yosef seorang yang tidak exaggerating. Dia tidak lebay. Ini perhatikan lagi. Dia bukan orang yang lebay. Dia orang yang terukur. Belajar dari sikap Yosef. Apa yang coba saudara lihat? Dia tidak lebay waktu dia berdiskusi sama saudaranya. Dia tidak lebay. Karena ada orang-orang yang lebay dan kemudian membuat percederaan. Karena itu kita mesti belajar dari sikap Yosef. Belajar dari Yesua. Karena Yesua adalah Masiah ben Yosef. Dan ini dikatakan oleh Yesua. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Kalau kita lihat dalam Yosef dia tidak exaggerating, dia tidak lebay, dia tidak sok-sokan begitu, dia lemah lembut, dia terukur sekali, seorang yang terukur. Dan Yesua juga demikian. Yesua lemah lembut dan rendah hati. Dan itu yang kita pelajari dari parasa ini, supaya kita dalam kerendahan hati kita melewati masa ini, ya, dengan kekuatan Tuhan. Ya, semuanya terukur, tidak ada sesuatu yang berlebihan, yang lebay, semuanya seimbang
dan kita akan melewati semua periode ini dengan safe, dengan pimpinan Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga maupun juga komunitas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengajaran Tuhan. Terima kasih untuk Torah. Terima kasih Tuhan untuk bahasa yang Ibrani yang Tuhan berikan. Dan terima kasih juga kalau kami boleh belajar bahasa itu, memakai bahasa itu, sekalipun bukan sebagai ahli, bukan sebagai bahasa ibu kami, tapi kami bersyukur kalau Tuhan menghubungkan itu, sehingga ini boleh menjadi alat untuk melihat kebenaran firman Tuhan secara lengkap, secara utuh. Terima kasih Bapa, dan biar Ruach HaKodes mencerahkan kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran, supaya segala sesuatu yang ada dalam parasa ini, segala sesuatu ketika Yosef berdamai dengan saudara-saudaranya, itu boleh menjadi bagian dari roh kami, menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami boleh mengikuti apa yang diajarkan oleh Mesias Yeshua, yaitu saling mengasihi sesama saudara, rendah hati, lemah lembut, biar ini menjadi bagian kami, sehingga dengan demikian kami boleh terus bertumbuh dalam rancangan Tuhan yang besar, dan dalam kehidupan kami pribadi, dalam keluarga, dan juga dalam komunitas bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.